Itulah cinta ya, luar biasa zaman sahabat. Iya. Tetapi itulah hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala ya, ketika budak itu dibebaskan, dia berhak untuk meminta pisah dengan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita masuk bab baru, yaitu babul iddah wal ihdad wal istibra. Bab tentang masalah iddah, ihdad dan istibra. Ya, iddah itu apa? Iddah itu adalah masa menunggu seorang wanita untuk memastikan ya, bersihnya rahimnya setelah berpisah dari suaminya. Entah itu karena talak, karena fasakh, atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka itu disebut iddah, menunggu seorang wanita untuk memastikan bersihnya rahimnya. Adapun ihdad ya, yaitu seorang istri yang sedang berduka cita akibat kematian suaminya ya, dengan memakai ya pakaian yang berkabung ya, pakaian berkabung dan meninggalkan dandanan ya, maka ini disebut dengan ihdad atau bahasa singkatnya ihdad itu adalah meninggalkan seorang wanita itu berhias ya, meninggalkan berhias dan tidak keluar rumahnya. Maka ini makna ihdad. Adapun makna istibra itu adalah bersihnya ya sebuah rahim. Ya, ini seorang wanita menunggu selama 1 kali haid untuk meyakinkan bahwa rahimnya bersih dari janin. Ini ada 3 istilah yang akan kita bahas pada malam ini: iddah, ihdad dan al-istibra. Taib. Di sini Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis tentang masalah iddah. Ya. Anil Miswar ibni Makhramah radhiyallahu taala anhu, anna Subai'ah al-Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin, faja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'danathu an tankiha fa'adina laha fanakahat. Rawahul Bukhari wa asluhu fi as-sahihain wa fi lafdhin annaha wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 lailah wa fi lafdhin li Muslim qala az-Zuhri wa la ara ba'san an tazawwaj wa hiya fi damiha ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tadhur. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah, beliau bersalin melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat. Kemudian Subai'ah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk menikah lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadanya dan Subai'ah pun menikah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan asalnya terdapat di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam lafaz lain berbunyi, dia bersalin
setelah 40 hari semenjak suaminya wafat. Dan di dalam lafaz Imam Muslim riwayat Zuhri berkata, menurutku seorang wanita boleh melangsungkan pernikahan walaupun dia sedang nifas, asalkan si suami tidak menggaulinya hingga dia suci. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini berbicara tentang masalah iddah seorang wanita, ya, yaitu iddah Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah ini adalah istri seorang sahabat. Suami beliau meninggal. Suami beliau meninggal. Kita tahu bahwasanya iddahnya seorang wanita yang ditinggal suaminya adalah 40 hari. Kata Allah, tarabbasna bi anfusihinna arba'ata syhurin wa asyra. Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani iddah menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Tetapi subhanallah, Subai'ah al-Aslamiyah ini ketika meninggal suaminya, beliau pada saat itu sedang hamil. Sedang hamil. Kemudian setelah berlalu 40 malam dari meninggal suaminya, beliau melahirkan. Melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, Subai'ah ingin menikah. Ya, didatangi oleh sahabat yang lain ingin menikah, meminta izin kepada Nabi SAW. Boleh tidak untuk menikah? Maka Nabi SAW mengizinkan beliau untuk menikah. Di sini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum fikih yang terkandung di dalam hadis ini. Pertama, kenapa di dalam Islam itu disyariatkannya adanya iddah? Kenapa harus ada iddah bagi seorang wanita? Kata para ulama, iddah ini terdapat hikmah yang luar biasa. Adanya syariat iddah ini bagi seorang wanita. Pertama, untuk memastikan bersihnya rahim seorang wanita, sehingga tidak bercampur di rahim tersebut air laki-laki yang lain. Ya. Kalau seandainya seorang wanita tidak ada iddahnya, maka bisa jadi ketika dia menikah dengan laki-laki lain, wanita itu hamil, bisa jadi itu adalah bekas suaminya yang terdahulu, sehingga tidak jelas nasab seseorang. Ya. Maka dengan adanya iddahnya ini memastikan bahwasanya dengan iddah tersebut rahimnya seorang wanita itu bersih dari air laki-laki yang terdahulu. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa adanya iddah ini? Hikmahnya adalah karena memungkinkan dengan adanya iddah seorang suami itu bisa rujuk kepada istrinya. Kalau tidak ada iddah, maka sang suami tidak bisa rujuk. Tapi dengan adanya iddah, maka sang suami bebas dia merujuk istrinya. Karena kita tahu wanita yang ditalak satu itu dia tidak boleh pergi dari rumah suaminya. Jadi wanita kalau sudah ditalak oleh suaminya, ikam ku talak, dia harus tinggal di rumah suaminya. Iya. Ulun supan, Ustaz? Tidak supan. Harus dia tinggal di rumah suaminya, kecuali suaminya mengusirnya, tentu suaminya ini berdosa. Iya. Maka seorang istri yang ditalak itu wajib dia ditinggal di rumah suaminya. Tidak boleh dia keluar dari rumahnya kecuali izin suaminya, sampai iddahnya selesai. Maka hikmah adanya iddah ini memungkinkan suami ini apa? Kembali. Masa tidak tergoda suami setiap hari lihat istrinya? Ya, setelah ditalak, ya. Maka itu hikmahnya. Ya. Pasti dia akan lambat laun bisa berubah. Maka jarang sekali seorang wanita ketika ditalak satu, suami tidak rujuk, jarang sekali. Ya, hampir rata-rata laki-laki itu rujuk, ya, ketika dia mentalak istrinya. Kenapa? Karena istrinya di rumah. Laki-laki ya mungkin sangat mudah tergoda. Ya, sangat mudah dia rujuk. Sehingga ya, makanya kesalahan besar seorang wanita itu ketika ditalak oleh suaminya kabur dari rumah suami. Nah, ini salah fatal. Ini kesalahan. Makanya sehingga berujung kepada apa? Tidak kembali lagi. Karena dia meninggalkan sunnah yang mulia ini.
Karena seorang wanita itu ketika ditalak suaminya, dia tetap berada di rumah tersebut. Walaupun dipadahi mintua, ini kada tahu bahasa misalnya. Ya. Enggak, tetap dia wajib tinggal di rumah suaminya. Dan suaminya wajib memberikan nafkah. Sebagaimana layaknya istrinya. Karena pada asalnya itu masih istrinya. Kapan saja dia sentuh itu jadi istrinya. Ya. Kemudian, ini dasar hikmah kenapa ada syariat iddah ini. Kemudian kata para ulama, karena untuk mengagungkan ya syariat akad pernikahan. Karena akad pernikahan itu sesuatu yang sangat agung di dalam Islam, sehingga tidak mudah dipisahkan begitu saja. Karena ada iddah inilah untuk menjadikan ya agar seorang wanita dan seorang suami menghargai akad pernikahan tersebut. Maka ini di antara hikmah kata para ulama, ya di antara hikmah kenapa disyariatkan iddah, dan hikmahnya sangat banyak. Bahkan sebagian ahli ulama menyebutkan yaitu untuk sadduz zari'ah, menutup ya pintu-pintu perbuatan jelek ya dengan adanya iddah ini. Bisa jadi wanita tidak ada iddah, maka laki-laki lain langsung ya ingin mengambilnya. Ya, padahal suaminya pengen kembali. Atau sang wanita punya ketertarikan sebelum dia diceraikan suaminya dengan laki-laki lain. Ketika sudah dicerai langsung dia bisa kembali. Ya, kembali kepada yang dia lirik tersebut. Maka ini tidak ya dengan adanya iddah ini menghalangi hal-hal semacam ini. Kemudian di hadis ini dijelaskan tentang iddahnya Subai'ah al-Aslamiyah. Di sini Subai'ah al-Aslamiyah beliau kondisinya dua. Suaminya meninggal dan beliau hamil. Di dalam Islam, iddah seorang wanita yang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Adapun iddah seorang wanita yang sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau ada seorang wanita hamil ditalak oleh suaminya, maka iddahnya adalah melahirkan. Wa ulatil ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang wanita-wanita hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Baik. Sekarang di sini terjadi pertentangan antara iddah hamil dengan iddah meninggalnya suaminya. Maka kata para ulama, mana yang didahulukan? Iddah hamil apa iddah meninggal suaminya? Maka yang diambil adalah iddah hamil. Maka iddahnya adalah sampai melahirkan, walaupun suaminya hanya meninggal 2 hari yang lewat. Misalnya, dia melahirkan setelahnya, maka pada saat itu pula dia boleh menikah. Ya, boleh dia menikah. Ya. Ketika dan iddahnya sudah selesai. Ya. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya dilihat mana yang lebih panjang daripada 2 iddah ini. Mana yang lebih panjang? Iddah hamilkah ataukah iddah meninggal suaminya? Contoh, misalnya si fulanah meninggal suaminya, kemudian dia hamil. Hamilnya ini ya baru 1 bulan meninggal suaminya. Orang lahiran 9 bulan. Maka kata para ulama di sini diambil iddah hamil. Kenapa? Karena lebih panjang daripada iddah meninggal suami. Sebagian ulama, kalau yang lebih panjangnya adalah meninggal suaminya, maka iddah meninggal suaminya. Fulanah meninggal suaminya sedangkan dia sudah bunting 8 bulan. Maka tinggal 1 bulan lagi dia lahiran. Maka kata para ulama, ambil iddah iddah meninggal suaminya. Ini ada salah satu pendapat demikian. Tapi pendapat yang rajih adalah iddahnya wanita hamil dan meninggal suaminya adalah melahirkan. Baik. Ustaz, bagaimana kalau seandainya wanita itu melahirkan tetapi anaknya masih belum berbentuk misalnya? Wanita hamil, suaminya meninggal, kemudian baru dia mengandung 5 bulan misalnya,
ya, umur kandungannya 5 bulan, suaminya misalnya baru meninggal pada usia kandungan 5 bulan, baru beberapa hari. Tapi pas usia 5 bulan, kandungannya itu dia keguguran, melahirkan. Ya, keguguran, yang melahirkan kemudian meninggal anaknya. Taib. Apakah dihukumi di sini dia iddah melahirkan, ya, sedangkan anaknya tidak sempurna, ataukah dia mengambil iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Para ulama mengatakan kalau sudah berbentuk janinnya, ya sudah berbentuk walaupun tidak sempurna tapi sudah berbentuk, makhluknya sudah ada janin tersebut, maka iddahnya adalah iddah melahirkan. Tapi kalau belum berbentuk, maka iddahnya adalah iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya. Iddahnya adalah seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Taib. Kemudian, faedah yang kedua dari hadis ini bahwasanya seorang wanita yang melahirkan, ya, walaupun, ya, khususnya ini bagi wanita keguguran. Kadang-kadang wanita usia kandungannya 5 bulan, 6 bulan, dia lahirkan, ya, ternyata anaknya meninggal, kadang-kadang tidak keluar darah nifasnya. Ya, kadang-kadang tidak keluar darah nifasnya. Maka kata para ulama, ya, wanita yang melahirkan, ya, walaupun tidak keluar nifasnya, maka dia tetap boleh suci dan boleh menikah. Ya, walaupun baru misalnya suaminya meninggal 10 hari yang lewat, 15 hari yang lewat, ya, tetapi dia melahirkan sudah, walaupun bayinya belum sempurna, ya, dan nifasnya tidak ada, tetapi janin itu sudah berbentuk, maka dia boleh menikah. Dia boleh menikah wanita tersebut karena rahimnya sudah suci. Rahimnya sudah suci. Kemudian, ya, faedah berikutnya dari hadis ini bahwasanya dibolehkan seorang laki-laki berbicara kepada wanita. Di sini Nabi SAW, ya, berbicara kepada Subai'ah al-Aslamiyah. Ini menunjukkan boleh laki-laki berbicara kepada wanita, tapi dengan satu syarat, selamat dari fitnah. Maka laki-laki tidak boleh, ya, juga melembutkan suaranya, ya, karena, ya, kelemahan seorang wanita itu di pendengarannya. Ya, maka seorang laki-laki itu tidak boleh dia juga membagus-baguskan suaranya di hadapan wanita. Kalau yang datang kepada dia perempuan, lembutnya luar biasa. Kalau datang laki-laki, tunggu dulu setumat. Ya. Maka ya harus sama, ya, harus sama. Seorang laki-laki dia bermuamalah dengan laki-laki sama dengan bermuamalah dengan wanita juga sama. Ya. Maka seorang laki-laki, ya, boleh dia berbicara dengan wanita selama selamat dari fitnah, dan wanita juga tidak boleh dia melembutkan suaranya ketika berbicara di hadapan laki-laki. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya akad nikah itu boleh dilaksanakan walaupun wanita itu sedang haid ataukah sedang nifas. Subai al-Aslamiyah ini ketika melahirkan tentu beliau dalam kondisi nifas, ya, dalam kondisi nifas. Kemudian beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk menikah dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh wanita itu setelah dia melahirkan menikah di waktu nifasnya. Ya, maka tidak terlarang seorang wanita menikah di waktu nifasnya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat umirat Barirah an ta'tadda bi salasi hiyad. Rawahu Ibnu Majah wa ruwatu thiqat lakinnahu ma'lul.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kata beliau, Barirah diperintahkan untuk iddah, ya, diperintahkan untuk melaksanakan masa iddahnya selama 3 kali haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan para perawi yang thiqah. Kemudian kata Ibnu Hajar, hanya saja hadis ini cacat. Bapak Ibu, hadis ini kalau kita lihat dari sanadnya, ya, terdapat kelemahan. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ali bin Muhammad At-Tanafusi. Ali bin Muhammad At-Tanafusi ini adalah Syekh Ibnu Majah. Di sini beliau keliru dalam periwayatan hadis ini daripada Waqi'. Muridnya Waqi' yang begitu banyak, ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan lafaz seperti disebutkan oleh Ali bin Muhammad At-Tanafusi. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz atau hadis yang mungkar. Wallahu taala alam, dari sisi ilmu hadis betul, ya, hadis ini adalah hadis yang cacat. Karena Ali bin Muhammad At-Tanafusi menyelisihi banyak rawi-rawi murid-murid Waqi', mereka semuanya tidak menyebutkan lafaz seperti lafaz yang disebutkan oleh Ali bin Muhammad At-Tanafusi dalam hadis ini. Yang kedua, di sini juga menyelisih madhabnya Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Madhabnya Aisyah bahwasanya makna quru itu, Aisyah menganggap makna quru di dalam Al-Quran, kata Allah, walil mutallaqati tarbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata Allah, adapun wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menunggu iddahnya tiga quru. Aisyah madhab beliau bahwasanya melihat quru itu maknanya adalah al-athhar, yaitu tuhur. Karena makna quru itu di dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Maknanya haid dan yang kedua maknanya adalah tuhur, suci. Aisyah madhabnya adalah tuhur, makna quru itu bukan haid. Kef, ulun gak ada paham, Ustaz, apa maksudnya ini? Maksudnya di dalam Al-Quran, wanita yang ditalak oleh suaminya iddahnya adalah tiga quru. 3 quru ini apa maksudnya? Apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Apa perbedaannya? Ada perbedaan keduanya. Contoh, seorang wanita haidnya biasanya tanggal 20 setiap bulannya. Ini sekarang bulan apa? Zulhijjah. Setiap tanggal 20 Zulhijjah dia haid. Ketika ditalak oleh suaminya pada saat itu tanggal 17 Zulhijjah. Ditalak suaminya tanggal 17 Zulhijjah. Ditalak. Kemudian pada tanggal 20 datang haidnya. Maka tanggal 20 Zulhijjah ini adalah haid yang pertama. Kemudian bulan berikutnya tanggal 20 Muharram. Maka ini adalah haid yang kedua. Ini masih dia dalam masa iddah. Masuk bulan ketiga, yaitu pada bulan Safar. Ini haid yang ketiga. Kemudian selesai haid, masuk pada bulan berikutnya, maka dia boleh dinikahi, sudah selesai. Haidnya sudah selesai, ya, maka dia boleh dinikahi. Apa maknanya tuhur? Tuhur lain lagi maknanya. Kalau suci, maka dihitung dari masa sucinya. Ya, misalnya wanita itu, ya, dia ditalak, ya, maka dihitung 3 kali suci. Maka misalnya ditalak tanggal 17 Zulhijjah. Dan sedangkan dia kebiasaan haidnya tanggal 20 Zulhijjah. Sucinya biasanya tanggal 28 Zulhijjah. Maka masuk tanggal 28 Zulhijjah itu dihitung 1 kali suci. 28 berikutnya Muharram itu 2 kali suci. Kemudian masuk Safar berikutnya 28 Muharram berikutnya, maka itu 3 kali suci. Selesai masuk bulan berikutnya, maka habis masa iddah
iddahnya. Ya, habis masa iddahnya. Sehingga hitungan suci itu biasanya lebih lama daripada hitungan haid. Ya, ini makna dari perkataan makna quru dan tuhur. Ya, Aisyah madhabnya beliau memaknai makna quru di sini adalah tuhur. Sedangkan di dalam hadis ini diriwayatkan Aisyah mengatakan bahwasanya Barirah beliau beriddah 3 kali haid dan 3 kali haid, dan ini menyelisih pendapat Aisyah, sehingga ini disebut dengan kritik matan dalam ilmu hadis. Ya, kritik dalam matan, dan ini saya di dalam disertasi saya doktoral saya jelaskan masalah ini. Ya, bahwasanya jika rawi menyelisih apa madhabnya, itu indikasi hadis itu adalah hadis yang lemah. Ya. Kemudian oleh karenanya terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang masalah Barirah ini. Barirah ini adalah seorang budak. Beliau ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha membantu Barirah untuk membebaskan. Maka Barirah ketika dibebaskan, Barirah datang kepada Nabi sallam untuk minta fasakh agar dia dipisahkan dengan suaminya Mughis. Pada saat itu Mughis adalah seorang budak. Ya, maka Barirah, wahai Rasulullah, boleh enggak saya minta pisah dengan Mughis? Boleh, kata Nabi SAW. Ya. Maka ketika mendengar demikian, Mughis pun datang kepada Nabi SAW agar memberikan syafaat bahwasanya biar Barirah tidak memfasakh dia. Ya, karena dia budak. Ya. Tetapi ya, Nabi pun memanggil Barirah kembali, dipanggil oleh Nabi SAW, wahai Barirah, ya, maukah engkau kembali kepada Mughis, ya, kepada Mughis? Kata Barirah, wahai Rasulullah, ini wahyu dari Allah, perintah dari Allah, ataukah ini hanya sekedar pendapatmu saja? Kata Nabi SAW, ini saya sekedar membantu saja, ini bukan perintah. Ya, kamu berhak, kata Nabi SAW, untuk menentukan. Kata Barirah, tidak, wahai Rasulullah, saya tidak mau kembali dengan Mughis. Mendengar demikian, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu cepat-cepat membebaskan Mughis. Dibebaskan. Tetapi dalam Islam, ya, budak ya yang ibunya, yang istrinya dibebaskan oleh Aisyah, yang suami dibebaskan oleh Abu Bakar. Ya. Ya, tetapi di dalam Islam, ya, kalau sudah budak itu dibebaskan terlebih dahulu, ya, budak wanita dibebaskan terlebih dahulu, dia berhak minta pasakh. Dia berhak minta pasakh. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, ya, ketika mendengar Barirah tidak mau kembali lagi kepada Mughis, Mughis pun nangis, ya, di pinggir di jalan-jalan yang bertetesan air mata beliau. Kata Nabi SAW, ala ta'jab, kata Nabi SAW, apakah kalian tidak heran bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah dan bagaimana bencinya Barirah kepada Mughis? Iya, itulah cinta, ya, luar biasa zaman sahabat. Iya. Tetapi itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika budak itu dibebaskan, dia berhak untuk meminta pisah dengan suaminya. Itu yang disebut dengan fasakh. Nah, kasus Barirah ini budak yang penuh berkah. Akibat beliau ini banyak sekali hukum-hukum Allah turun. Ya. Akibat kasus Barirah ini, ya, maka ada muncul hadis ini. Ya, Barirah itu disuruh berapa kali? Iddahnya berapa kali? Dia dari budak menjadi merdeka. Maka terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kata para ulama, iddahnya, ya, seorang budak wanita yang bebas, ya, sama 3 kali haid. 3 kali haid. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, mereka mengatakan iddahnya adalah 1 kali haid saja. 1 kali haid saja. Kenapa? Karena ini, kata Syekh Islam, ini sama dengan fasakh. Ini bukan talak, tapi ini adalah permintaan seorang istri. Sehingga kata Syekh Islam cukup 1 kali saja. Ya, 1 kali haid maka dikatakan wanita ini adalah wanita yang sudah suci. Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dan khilafnya sangat panjang sekali. Intinya, ya, bagi orang yang mengatakan iddahnya seorang budak itu 3 kali haid mengambil dari hadis ini, dan bagi yang menganggap bahwasanya iddah seorang wanita budak itu 1 kali haid, mereka menganggap ini fasakh, tidak bisa dikiaskan dengan talak, ya, tidak bisa dikiaskan dengan talak.
Tetapi permasalahan ini tidak begitu panjang lebar kita bahas karena budak sudah tidak ada lagi. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa anis Sya'bi an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati salasan laisa laha sukna wala nafaqah. Rawahu Muslim. Dari Sya'bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW mengenai wanita yang sudah ditalak 3. Beliau bersabda, dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang masalah seorang istri yang ditalak 3. Seorang istri yang ditalak 3, apakah ada bagi istri tersebut tempat tinggal dan nafkah? Para ulama sepakat, istri yang ditalak 1, yang ditalak 2, wajib bagi suami memberikan tempat tinggal dan wajib bagi suami memberikan nafkah selama di masa iddahnya. Maka selama dia menunggu masa iddahnya ketika ditalak, wajib seorang suami memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal. Dan seorang wanita ketika ditalak oleh suaminya, baik itu talak 1, talak 2, tidak boleh keluar dari rumah suaminya, tidak boleh. Tetap dia berada di tempat suaminya. Karena dia sebetulnya masih istri suaminya. Kapan saja suaminya bisa rujuk. Maka kalau izin pun dia harus izin dengan suaminya. Lu sudah ditalaknya tadi, izin juga lah. Iya. Walaupun kada nyaman, tetap harus izin. Ya, karena itu adalah haknya seorang suami. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang ditalak 3 kali. Wanita ini ditalak 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Ya, yang disebut talak bain kubra. Ya, sudah kada bisa lagi kembali. Kalau kembali, sang istri harus nikah dulu, kemudian nikah, diceraikan baru bisa kembali. Maka para ulama menjelaskan, wanita yang talak 3 ini, apakah ada nafkah ataukah tidak ada? Apakah ada tempat tinggal ataukah tidak ada? Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, 2 orang sahabat ini, mereka memandang bahwasanya, kata mereka, wanita yang ditalak 3 itu dia berhak mendapatkan nafkah dan berhak mendapatkan tempat tinggal. Apa dalilnya? Beliau berdalil dari Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kalian keluarkan wanita-wanita itu dari rumahnya. Ya. Kecuali mereka melakukan fahisyah, ya, perbuatan keji. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, uskunuhunna min haitsu sakantum. Berikanlah tempat tinggal bagi wanita tersebut di mana kalian bertempat tinggal. Maka keumuman ayat ini, kata Umar bin Khattab, kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya wanita yang ditalak 3 ketika, ya, dia dalam masa iddahnya, walaupun sang suami sudah tidak bisa kembali lagi ini, maka tetap diberikan nafkah dan tempat tinggal. Makanya Umar bin Khattab menolak hadis ini. Kata Umar, saya tidak akan meninggalkan kitabullah akibat perkataan seorang wanita. Perkataan Fatimah binti Qais. La adri anasiyat am hafizat. Kata Umar, kita tidak tahu apakah dia lupa ataukah dia sudah menghafalnya. Maka Umar bin Khattab tidak menerima perkataan wanita ini. Kenapa? Karena bertentangan, ya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dengan bertentangan dengan Al-Qur'an, dan Umar mengatakan, saya tidak tahu apakah dia lupa ataukah dia hafal.
Pendapat yang kedua mengatakan, dan ini pendapat ya, Imam Malik dan yang lainnya, wanita yang ditalak 3 itu maka dikasih tempat tinggal tapi tidak dikasih nafkah. Dikasih tempat tinggal tapi tidak dikasih nafkah. Apa dalil beliau? Keumuman ayat uskunuhunna min haitsu sakantum. Ya, berikanlah tempat tinggal bagi wanita ini di mana saja kalian bertempat tinggal. Berdasarkan ayat ini kata Imam Malik, ya bahwasanya mafhum dari ayat ini wanita itu diberikan tempat tinggal tapi tidak diberikan nafkah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya wanita yang ditalak 3 oleh suaminya maka tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah. Sudah. Tidak ada kewajiban bagi suaminya memberikan tempat tinggal dan tidak ada kewajiban bagi suaminya memberikan nafkah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi. Bahwasanya Nabi SAW menghukumi bagi Fatimah binti Qais bahwasanya tidak ada tempat tinggal baginya dan tidak ada nafkah. Terus bagaimana dengan ayat Quran tadi? Para ulama menjelaskan, ayat Quran pertama, la tukhrijuhunna min buyutihin, kata para ulama ayat ini berlaku pada talak raj'i. Talak 1 dan talak 2. Tidak berlaku pada talak 3. Dan siyak ayat menunjukkan demikian. Ya, siyak ayat sebelumnya berbicara tentang masalah berkaitan dengan masalah talak. Ya. Adapun ayat uskunuhunna min haitsu sakantum, ini zahir. Ayat ini mencakup semua talak. Zahir ayat ini, baik itu talak pertama, talak kedua, talak ketiga, karena umum ayatnya. Kata para ulama, ayat ini dikhususkan dengan hadis ini. Hadis ini mengkhususkan pemahaman dari ayat ini. Bahwasanya dikecualikan dari ayat ini adalah orang talak 3. Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahwasanya wanita yang ditalak 3 tidak berhak lagi menerima tempat tinggal dan tidak berhak lagi menerima nafkah. Artinya sang suami tidak wajib lagi memberikan tempat tinggal, tidak wajib lagi memberikan nafkah. Ustadz, kalau ulun pang masih sayang lawan inya, memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah Anda berbuat baik kepada mantan istri. Ya, maka tidak mengapa. Tetapi dari sisi kewajiban tidak ada kewajiban. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhidda imra'atun ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أذفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختدب وللنسائي ولا تمتشط. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita berihdad menjalani masa berkabung lebih dari 3 hari kecuali karena kematian suami. Maka dia lakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Saat itu jangan memakai kain berceluk kecuali kain ashab. Jangan memakai celak dan wangi-wangian kecuali dia menutup amalan bersuci dengan sedikit wewangian seperti qus dan adfar. Muttafaqun alaih. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat Abi Dawud dan Nasa'i ada tambahan, dan jangan memakai inai. Dalam riwayat Nasa'i, dan jangan bersisir. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah hukum ihdad. Ihdad itu apa?
Ihdat itu adalah seorang wanita meninggalkan berhias dan tidak keluar rumahnya akibat kematian suaminya karena berkabung. Apa hukum ihdat ini? Ihdat ini hukumnya wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib dia ihdat. Dia tidak memakai perhiasan sampai selesai masa iddahnya. Ya, kalau iddahnya, tentu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Maka ihdat ini wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ihdat ini ya hukumnya wajib ya bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Bapak Ibu, Anda perlu perhatikan, bedakan antara wanita ditinggal mati suaminya dengan wanita ditalak. Wanita yang ditalak itu tidak ada ihdat berdasarkan pendapat yang rajih. Wanita yang ditalak bukan mati suaminya itu tidak ada ihdat. Ihdat ini berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini poin yang paling penting. Ya. Kemudian ihdat ini ada 2. Ada ihdat berkabung akibat keluarga dekatnya meninggal, bukan suaminya, tapi keluarga dekatnya meninggal. Semacam ayahnya meninggal, atau ibunya meninggal, atau anaknya misalnya meninggal, atau saudaranya meninggal, atau orang yang terdekatnya meninggal. Kemudian wanita itu ihdat, ya. Wanita itu ihdat. Maka boleh seorang wanita itu melakukan ihdat, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari bagi kerabat dekatnya. Maka kalau lebih dari 3 hari, ini berdosa. Ya. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan wanita itu ihdat selama 3 hari, ya, atau kurang dari 3 hari tersebut, ya? Karena kadang-kadang ya sifat tabiat manusia itu sedih, ya, bersedih ketika orang yang disayanginya meninggal. Maka biasanya sedih manusia. Ya, maka Islam ketika memandang tabiat bashar, tabiat manusia ini diperbolehkan dia melakukan ihdat selama 3 hari. Lebih dari itu maka tidak boleh lagi. Kenapa? Karena tabiat itu kalau sudah 3 hari sudah selesai. Maka lebih dari itu tidak boleh. Kemudian ya, ketika wanita ini berihdat atas kematian orang terdekatnya, ayahnya, dia meninggalkan perhiasan misalnya, meninggalkan untuk tidak berhias. Kemudian suaminya meminta dia untuk melayaninya. Maka wajib juga seorang istri itu melayani suami walaupun sedang berkabung, tidak boleh dia menolak. Dari satu sisi Islam membolehkan dia berkabung, dari sisi lain ketika sang suami itu minta dia berhias misalnya, minta dia berdandan, maka wajib sang istri tersebut melayani suami dan mentaati perintah suami. Tapi jika suaminya membolehkan dia ihdat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau suaminya meminta dia untuk dilayani, dipenuhi hak-haknya, maka sang istri harus memenuhinya. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya ihdatnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu adalah tentu sampai selesai masa iddahnya. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, kecuali tadi yang hamil tadi. Maka sampai selesai masa iddahnya, maka itulah ihdat seorang wanita. Taib. Apa ihdatnya? Apa ihdat seorang wanita itu? Dia tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian juga dia tidak boleh memacar, pakai pacar dan semisalnya. Juga tidak boleh dia memakai pakaian yang bagus, ya, yang nampak ya zinahnya, perhiasannya. Ya, suaminya mati misalnya, meninggal, ya sidin ya pakai baju ya yang indah, ya pakai eyeliner matanya misalnya, kemudian ya pakai
apa itu hijab apa cadar kadang ada cadar kupu-kupu ya macam-macam ini namanya istilahnya. Maka tidak boleh dia berhias, ya baik itu bentuk pakaian, wangi-wangian ataupun yang lainnya yang membawa kepada perhiasan bagi seorang wanita sampai iddahnya selesai. Nah makanya kebanyakan wanita itu ya dikhitbah oleh kebanyakan kaum pria. Ya, pada saat suaminya meninggal, ya dia berhias. Dia berhias, ya dia berhias dan keluar rumahnya. Ya, sehingga banyak laki-laki yang melihat, mendatangi, ya. Tapi kalau wanita itu subhanallah dalam syariat Islam, dia berada di dalam rumahnya, tidak keluar kecuali ada hajah, ada keperluan, maka tidak ada orang yang datang. Ya, dan juga tidak ada orang yang kepingin. Ya, kenapa? Karena wanita itu masih dia tidak berhias. Ya. Maka ini syariat Islam kenapa mensyariatkan ihdad ini agar pertama wanita itu terjaga. Agar wanita itu terjaga. Sehingga jika wanita itu terjaga betul-betul iddahnya itu selesai. Iddahnya itu selesai. Kemudian di dalam hadis ini juga ya dijelaskan juga termasuk dari termasuk dari meninggalkan perhiasan adalah meninggalkan bersisir. Ya, wanita juga tidak ya meninggalkan menyisir rambutnya kecuali ada hajah ya, ada kebutuhan ya, misalnya kepala sidin berkutu misalnya. Ya, kemudian dia ingin menyisir maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada hajah, maka di antara bentuk ihdad adalah dia meninggalkan menyisir rambutnya. Ya. Maka ini kemudian di dalam hadis ini dikecualikan bahwasanya boleh dia memakai wangi-wangian kalau sekedar dia suci dari haid misalnya, kemudian biasanya bau darah haid tersebut, kemudian dia memakai wangian ya di sekitar arena keluar darah haid tersebut, maka tidak ada masalah ya. Karena untuk menghilangkan bau tersebut. Maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Oke, Masya Allah. Iya, silakan. Apakah juga istri itu punya hak untuk melihat dari sifat suami yang semacam itu, mempunyai hak untuk menalak suaminya, ada punya hak untuk menalak suami. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, kalau suami mentalak istrinya kemudian ingin rujuk, apakah boleh seorang istri menolak rujuknya suami? Tidak boleh. Nggak bisa dia. Karena wanita yang ditalak itu masih haknya suami. Iya. Dia mau nggak mau tetap rujuk. Iya, tetap rujuk. Iya, maka itu haknya seorang suami ya untuk rujuk itu. Maka rujuk itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya. Kecuali iddahnya sudah selesai, maka wanita itu berhak dia menolak suaminya untuk datang kembali. Ya, kalau dia datang kembali maka dengan cara pernikahan. Walaupun dia dapati misalnya di antara suami itu akhlaknya kurang bagus, ya, tapi selama dia ditalak suaminya, maka dia tidak berhak menolak. Ya, tidak berhak dia menolak kalau ditalak suaminya kalau suaminya ingin rujuk. Wallahu taala alam. Baik. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Ketika ada suami yang menawarkan talak karena sesuatu hal, apakah itu termasuk talak Ustaz? Jazakallahu khair. Kenapa ketika suami ada suami gitu menawarkan karena ada suatu permasalahan menawarkan talak kepada istrinya, apakah itu termasuk talak? Iya. Jazakallahu khair. Iya. Tidak ya, kalau seorang suami menawarkan talak, ikam hendak ku ceraikah misalnya.
Ya, demikian. Maka tidak termasuk talak. Tidak termasuk talak. Ya, karena itu perkataan pertanyaan. Dia tidak mentalak. Ya. Maka ketika suami mengatakan, ikam hendak kuceraikankah? Maka itu tidak talak. Kata istrinya, ceraikan kalau pengen jantan. Ya. Maka itu tidak ada sama sekali tidak termasuk dari perkataan talak. Kecuali dia mengatakan, ikam kalau berbuat ini aku ceraikan misalnya. Atau ikam kalau menjawab lagi lah aku ceraikan. Akhirnya dijawab. Iya. Atau dia mengatakan kalau ikam menjawab ini aku ceraikan. Maka itu jatuh cerai. Ketika dia mentaklik dengan sesuatu, ya, dan dilakukan oleh sang istri. Tapi kalau sekedar kalau ikam ini aku ceraikan dengan cara dia bertanya, maka ini tidak jatuh talak. Wallahu taala alam. Baik. Nggih. Talak 3 Ustaz, apa bisa diucapkan sekaligus atau bertahap? Ya. Talak 3 yang pertama. Yang kedua, materi yang lalu, suami istri yang sudah melakukan mula'anah, terus hakim memisahkan, terus istrinya menikah dengan yang lain, cerai apa bisa kembali Ustaz? Setelah mula'anah tadi. Mula'anah yang dipisahkan oleh hakim. Ya, talak 3 itu kita katakan bahwasanya tidak boleh sebetulnya seorang mengucapkan talak 3 dalam satu majelis. Ya, tidak boleh. Kalau terjadi, ya maka sebagaimana kita jelaskan kemarin ya tentang masalah talak 3. Kalau terjadi ya terjadi. Ya, tapi sebetulnya itu perbuatan tidak tepat yang mentalak 3 dalam satu majelis. Maka talak 3 itu adalah dia mentalak sekali suci dari haidnya atau dirujuk, kemudian terjadi talak lagi yang kedua semacam itu. Ataupun talak 3 sekaligus, maka tidak boleh sebetulnya. Tapi kalau ada ya terjadi. Kalau ada orang melakukan demikian terjadi. Ya kita katakan jatuh talak 3 kemarin. Ya, jatuh talak 3. Baik. Satu lagi, mula'anah. Baik. Ya Allah, mula'anah. Baik. Al-mula'anah, ya mula'anah ini kalau seorang suami dan istri terjadi mula'anah, kemudian pertanyaan beliau, sang istri ini nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian berpisah, apakah boleh lagi rujuk semacam itu? Tidak bisa lagi kembali selama-lamanya. Mula'anah itu tidak bisa kembali selama-lamanya, itu dipisahkan mu'abbadan. Wallahu ta'ala alam. Masalah ini kan yang apabila orang terdekatnya itu meninggal, punya kawan dekat, masa konconya misalkan itu lah akad barang meninggal ya, tetap boleh bergabung. Iya, di sini dikatakan ya bahwasanya yang para ulama mengatakan bahwasanya yang meninggal itu adalah akribau al-mayyit ya, kerabat mayyit atau juga orang yang terdekat dia. Bisa jadi adalah temannya, itu juga bisa termasuk di dalam hadis ini. Maka tidak boleh lebih dari tiga hari. Ya, teman dekat bahari misalnya, maka tidak boleh 3 hari. Dan ihdat ini hanya berlaku kaum wanita, tidak pria. Ihdat ini hanya berlaku kaum wanita, tidak pria. Iya. Maka yang hanya ada ihdat ini adalah kaum wanita, adapun pria tidak perlu. Ya, pria mentalnya kuat. Bukan kaum ini permasalahan ihdat ini permasalahan kaum wanita, bukan permasalahan kaum pria. Wallahu taala. Baik. Sebentar, ini ada pertanyaan dari tadi. Ustaz, warna apa yang tidak boleh dipakai oleh kaum muslim? Laki-laki kah binian kah? Ini jawabannya panjang nih. Baik. Kalau kaum laki-laki, larangan bagi kaum laki-laki cuma satu warna. Warna merah polos. Tidak bercampur dengan apa-apa. Maka warna merah polos tidak bercampur dengan, enggak, itu bercampur. Enggak. Enggak. Belum selesai. Langsung diponis. Yang ada larangan adalah kaum laki-laki itu memakai warna merah polos, tidak ada satupun oretannya, polos, semuanya polos total merah. Ulama berselisih larangan di sini apakah makruh, apakah haram.
Maka yang rajih bahwasanya larangan di situ adalah makruh, bukan sampai kepada pengharaman. Ya, tidak sampai kepada pengharaman. Ini saja bagi kaum pria untuk dihindari. Tapi kalau ada merahnya, ada titik hitamnya, walaupun sedikit, itu tidak dikatakan merah polos. Maka boleh dia dipakai. Ya, boleh dia dipakai. Kemudian, bagi kaum wanita tentu warna yang dilarang di sini adalah warna yang memikat. Ya, memikat, menarik laki-laki, kaum pria, memitnah. Maka ini dilarang. Pakai warna pink misalnya, pakai warna oranye misalnya, ya, atau memakai warna biru muda atau biru langit yang sangat jreng misalnya, maka itu yang memitnah kaum pria, maka ini tidak boleh. Ya, apa saja ya yang menarik bagi kaum pria, maka tidak boleh. Bukan berarti wanita itu memakai bajunya hirang aja, tidak mesti. Bisa dia memakai baju coklat tua, bisa memakai dia biru tua, bisa dia memakai warna-warna yang misalnya merah tua misalnya, maka banyak ya warna-warna yang tidak memikat kaum pria. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Antum. Apakah rumah tangga itu harus dibangun di atas saling mencintai? Kalau misalnya ada yang tidak mencintai salah satunya, gimana? Iya, masya Allah. Ya, jazakumullah khair. Apakah rumah tangga itu harus dibangun di atas saling mencintai? Iya. Rumah tangga itu dibangun atas saling mencintai. Bagaimana cara menumbuhkan rasa mencintai salah satu pasangan? Bisa jadi orang menikah itu mungkin dia dipaksa, ya, akhwatnya dipaksa menikah untuk ikhwan ini karena abahnya ketujuan ikhwan ini rajin di masjid. Mungkin akhwatnya tidak suka. Iya. Terus misalnya cinta saya bertepuk sebelah tangan. Akhwat itu tidak suka, istri saya tidak suka sama saya, tapi dia dipaksa oleh orang tuanya, kemudian dia setuju untuk nikah, tapi dia tidak cinta. Terus bagaimana membangun cinta di dalam rumah tangga? Dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dibangun atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kalau rumah tangga itu dibangun dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam rumah tangga tersebut. Walaupun dia tidak cinta. Tapi bangunlah rumah tangga Anda itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh, apa kata Allah? Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami jadikan hidupnya hidup yang baik, hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang tenang, hidup yang sakinah, hidup yang mawaddah dan rahmah. Ya. Maka yang menyebabkan manusia itu cinta satu sama lain apa? Karena dia beriman. Dan karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan cinta sesama pasangan tersebut. Makanya semakin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia beramal soleh, semakin tinggi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalah dalam pernikahannya pasti Allah berikan jalan keluar. Karena permasalahan dalam rumah tangga itu bukan besar masalahnya, bukan. Bukan seberapa hebat pertikaian yang ada di dalam rumah tangga, bukan itu sebetulnya. Tapi Anda diberikan taufik atau tidak oleh Allah untuk menyelesaikan rumah tangga Anda. Itu yang terpenting. Kadang-kadang masalahnya sepele. Terlambat menyediakan makanan, lakinya hamuk-hamuk. Aku terus akhirnya mentalak. Iya. Akibat suaminya istrinya kada ingat Anda kunci mobil di mana. Iya. Suaminya hamuk-hamuk, mana mau kunci mobilnya, sudah terlambat kerja apa macam. Itu terjadi pertengkaran. Kadang-kadang masalah-masalah sepele. Akibat dia tidak bertakwa, akibat dia tidak bertauhid, akibat dia tidak melaksanakan amal saleh, maka Allah tidak berikan taufik di dalam permasalahan rumah tangganya. Permasalahannya bukan besarnya masalah rumah tangga kita, tapi Anda diberikan taufik apa tidak oleh Allah. Kadang masalahnya sepele, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hancur rumah tangganya. Kenapa tidak diberikan taufik oleh Allah? Karena dia kurang dalam mentauhidkan. Kurang dia dalam beramal saleh. Makanya sering saya katakan ahlu sunnah wal jamaah itu kehidupan rumah tangganya adalah kehidupan yang paling berbahagia. Ahlu sunnah, orang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, pasti kehidupan rumah tangganya adalah paling bahagia dan harus pian yakini itu. Iya.
Jangan kira orang awam ya sering update mungkin di Instagram, di Facebook, apa macam foto bermesraan, apa macam. Lihat aja di rumahnya. Ya betawakan piring. Ya. Kenapa? Ya, karena tidak dibangun atas dasar tauhid. Rumah tangga apa saja yang tidak dibangun atas dasar tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak jadikan kehidupannya bahagia. Allah jadikan kehidupannya hidup yang sempit. Iya. Maka harus pian yakini walaupun pian tiap hari bertengkar, pian yang paling bahagia. Kenapa? Karena pertengkaran yang ada itu antara suami istri, dia mentauhidkan Allah, dia beramal saleh, maka itu sebagai penghapus dosanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslimin wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha wala syauka allati yushaquha illa kafarallahu bi khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, dari rasa capek, dari rasa sedih, dari rasa hal-hal yang menggundahkan dia, dari hal-hal yang menyakiti dia, kecuali semuanya itu, kata Nabi SAW, menghapuskan dosa-dosanya. Pertikaian di dalam rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga itu menimbulkan kesedihan kedua belah pihak. Menimbulkan kegelisahan di dua belah pihak. Dan itu sebagai penghapus dosanya. Itu sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ulun ini banyak dihapuskan dosanya. Iya betul. Banyak yang dihapuskan dosanya. Betul, dosa kita itu dihapuskan banyak karena Allah sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita, makanya dibikin masalah. Antum ada masalah rumah tangga, Allah sayang sama antum. Sekenapa ulun ini sering bertengkar? Dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Allah ingin menghapuskan dosa kita tersebut. Ya, dengan hal-hal demikian. Makanya semua permasalahan apa saja kehidupan di dunia ini hadapi dengan satu hal, hadapi dengan ketakwaan. Maka sebuah masalah apapun kalau kita hadapi dengan ketakwaan, pasti Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar. Mungkin itu aja. Ulun tutup dan doa kepada majelis lah. Oh, terakhir. Ya. Tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah untuk wanita yang ditinggal suaminya meninggal. Ada Ustaz. Tadi kalau ada salah dengar ulun, tidak ada masa iddah. Anda wanita yang ditinggal? Wanita yang tidak ada masa iddah untuk wanita yang ditinggal suaminya meninggal. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya, padahal kan masa iddah itu tujuannya kan untuk tidak tercampurnya, untuk memastikan nasab, Ustaz. Jadi rasanya kalau ibaratnya kata-kata Ustadz kayak tadi rasanya bertentangan dengan yang talak, Ustadz, bertentangan dengan tujuan talak itu, Ustadz. Yang kedua, Ustadz lah. Yang kedua sekitar berapa pekan lah, berapa tahun sudah berjalan. Setelah itu ada dari QA untuk mengecek arah kiblat, Ustadz, di suatu masjid. Setelah itu mengecek arah kiblat. Arah kiblat, ya. Arah kiblat. Ternyata arah kiblat itu melenceng dari kiblat yang sesuai dengan urusan agama, kantor urusan agama. Setelah itu DKM-nya membiarkan aja, padahal jelas-jelas itu sudah melenceng, maka melencengnya juga jauh. Setelah itu sholat. Apakah sholat kita diterima dengan keadaan yang melenceng itu, Ustaz? Ya. Ya itu aja, Ustaz. Ya, ya. Pertama, ulun mungkin kalau ada tu ucap tadi mungkin keliru ya kalau ada tu ucap itu, tapi yang jelas kalau wanita hamil iddahnya dalam 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau seandainya bertentangan antara hamil dengan melahirkan, ya, wanita yang mati suaminya dengan wanita yang melahirkan, ya, maka dia didahulukan adalah melahirkan, iddah melahirkan. Tapi kalau wanita yang meninggal suaminya tanpa dia hamil, tanpa dia melahirkan, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bukan tidak ada iddah, ada iddahnya. Tapi kalau bertentangan antara wanita ini dari satu sisi dia hamil, dari satu sisi suaminya
meninggal. Mana yang didahulukan? Maka yang jadi patokannya adalah melahirkan. Walaupun 1 hari misalnya meninggal suaminya, ataupun 2 hari misalnya meninggal suaminya, maka yang diambil patokan adalah iddah melahirkan itu. Kalau ada untuk ucap minta maaf. Yang kedua, Yang kedua masalah arah kiblat. Ya. Masalah arah kiblat ini, pertama ya, ada orang tasyaddud, berlebih-lebihan juga ada masalah arah kiblat. Ada orang yang bergampang-gampangan juga dalam masalah kiblat. Sebetulnya kiblat itu ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau seandainya penyimpangan dikit dari arah sedikit, ya maka tidak ada masalah. Ya. Kalau menyimpangnya total lalu, ini yang salah. Tapi kalau sedikit melencengnya, sedikit bisa gini, melenceng dikit segini, tidak ada masalah dia sholat kayak gini. Ya, tidak mengapa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal masyriq wal maghrib itu kiblah, ya. Maka wallahu taala alam, kada tahu ulun di tempat mana apakah itu betul total melencengnya apa seperti apa. Tapi kalau sedikit melencengnya, maka tidak ada masalah sholat di sana, tetap sholat di sana tetap sah. Ya, lain misalnya kiblatnya di sana, seharusnya ini ke sana menghadapnya. Misalnya, ini jelas tidak sah. Ya. Tapi kalau kiblatnya sini, sedikit ke sini, tidak apa-apa. Ya, tetap ya itu, ya. Maka itu bagian dari kiblat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.